Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Dia Ayu Solihah. Di sini saya perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Dia Ayu Solihah dari Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam semester 6. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan praktek micro teaching. Saya akan membahas pelajaran pada akidah akhlak, materi adab sholat dan berzikir. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya kalian semua? Oke, kita pakai ya yang kemarin ya. Ya. Kalau ibu tanya gimana kabarnya kalian, kalian harus jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tangannya gini loh ya. Oke, gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak masuk pada hari ini? Oh, ada. Oke, akan ibu absen terlebih dahulu. Vira Oktaviani, Yasinta Salina Dia, Miftahur Rahmah, Raffi Ahmad, Gana Darmawanta, Sailendra Ali Akbar, Vanita Dwi, Hilman Fakih. Oke, ada 2 anak ya yang tidak hadir. Oke, pada pagi hari ini ibu akan membahas tentang adab sholat dan berzikir. Oke, kita bahas dulu tentang adab sholat. Ada yang tahu pengertian sholat itu apa? Suatu ibadah berupa perkataan dan gerakan khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram Dan diakhiri dengan salam. oke, itu menurut istilah. Kalau menurut bahasa, sholat itu ya, sholat itu berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang dikerjakan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian kita akan membahas tentang adab sholat. Adab sendiri itu apa sih pengertian adab itu? Adab itu tata kelakuan, tata cara kita itu melakukan ibadah sholat. Coba di sini adab sholat itu ada banyak. Yang pertama, mengerjakan tepat Waktu. Yang pertama mengerjakan sholat tepat waktu, yaitu kalian itu kalau udah ada azan, hayya 'alas sholat, itu kalian tuh harus mendirikan sholat bersegera. Dalam LKS halaman 49, tolong dibuka ya. Di sini dijelaskan orang yang mengabaikan serta menunda-nunda sholat itu disebut Allah dan Rasul itu sebagai orang yang munafik. Jadi kalian kalau menunda-nunda sholat berarti sampean itu termasuk orang munafik. Iya, oke. Untuk yang kedua yaitu tumaknina. Tumaknina. Apa pengertian dari tumaknina? Tumaknina. Tumaknina itu hampir sama dengan khusyuk, tetapi tumaknina itu tenang.
kedua ini tumaknina. Jika semuanya ya kalian itu lapar ketika hendak mau sholat, maka kalian lebih baik itu makan terlebih dahulu agar dalam sholatnya itu tidak terngiang-ngiang, ya Allah aku lapar, kan nggak boleh, itu tidak khusyuk. Memilih pakaian yang bagus. Memilih pakaian yang bagus. Memilih pakaian yang bagus. Jadi kalau kalian adabnya sholat itu, kalian harus memilih pakaian yang bagus dari pakaian sehari-hari. Pokoknya paling bagus itu buat sholat. Ya. Kalau yang perempuan mukena itu juga kalau udah kotor, ya jangan dipakai. Pilih yang bagus. Ya itu adabnya sholat. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Terus kalau laki-laki kalau sholat berjamaah di masjid itu tidak boleh ada tulisan di belakangnya. Biasanya ntar ada yang membaca Ajinomoto loh, kan jadinya kan gak khusyuk dalam sholatnya. Kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian berlebihan. Yang kelima, tidak lewat di depan orang sholat. Di depan orang sholat. Jadi kalian itu kalau ada orang sholat nggak boleh lewat depannya. Itu nanti mendapatkan dosa. Itu seperti setan. Berarti sama itu dianggap setan apabila kalian itu lewat di depannya orang sholat. Di sini ini diriwayatkan hadis Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Action. Yang nomor 6. Hendaknya orang yang sholat itu menolak atau mencegah. Keenam, hendaknya orang sholat itu mencegah. Atau menolak. Mencegah atau menolak apa? Mencegah atau menolak sesuatu yang lewat di depannya. Di sini Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang menutupinya dari manusia, lalu ada seorang ingin melintas di hadapannya, hendaknya ia menghalangi pada lehernya. Kalau orang itu enggan untuk minggir, tetap memaksa lewat, perangilah, tahanlah dengan kuat, karena ia hanyalah setan. Jadi kalau ada orang yang lewat di depan, itu nggak apa-apa sampean perangi, itu nggak boleh, itu dianggap seperti setan. Oke, untuk yang nomor 7 ibu taruh di sini ya. 7. Merapikan barisan sholat. Barisan sholat. Biasanya sholat. Kenapa kok sholat itu harus berbaris, harus rapi, harus teratur? Ya ini tadi agar tidak ada orang yang melewatinya. Ya, jadi itu adabnya sholat itu barisannya harus lurus, harus rapi, safnya. Yang terakhir nomor 8. Jangan mendahului gerakan imam. Jangan mendahului kalian kalau sholat mendahului gerakan imam apa tidak? Enggak. Jadi dalam sholat itu imam yang menjadi panutan. Kalian itu tidak boleh mendahului gerakan imam. Imamnya masih ruku, kalian udah sujud, itu nggak boleh. Dosa. Dan juga sholatnya tidak sah karena imam itu menjadi panutan. Oke, ini bisa ditulis terlebih dahulu ya. Ibu kasih 5 menit. Ada yang perlu dipertanyakan dari adab sholat? Bahasa
tentang adab berzikir. Kita cari pengertian zikir dulu ya. Oke. Zikir menurut bahasa artinya ingat. Oke, ingat atau mengingat Allah. Menurut istilah, zikir adalah pujian-pujian yang dilakukan secara berulang-ulang. Contoh zikir, mengingat pujian-pujian kepada Allah. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Zikir ini bisa dimanapun dan kapanpun. Biasanya zikir ini dilakukan setelah melakukan sholat. Oke, kemudian ada berzikir. Adab berzikir. Yang pertama, ikhlas. Adab berzikir. Yang pertama, ikhlas. Ada yang tahu pengertian ikhlas itu apa? Belum. Oke, ikhlas itu hanya mengharapkan ridho Allah. Jadi kalau berzikir itu tidak boleh mengharapkan imbalan dari orang lain atau pujian dari orang lain. Jadi kita itu hanya mengharap ridho Allah. Yang ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid. Yang ketiga, mencoba memahami maknanya. Contohnya, mencoba memahami maknanya. Kalian itu berzikir la ilaha illallah. Itu kalian harus memahami makna la ilaha illallah itu apa. Kemudian yang keempat, duduk di suatu tempat atau ruangan. Yang kelima, gunakan pakaian yang bagus dan tempat yang suci. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak harus pakaian bagus, tapi ada berzikir lebih baik itu memakai pakaian yang bagus dan tempat yang suci. Yang keenam, memilih tempat yang agak sunyi. Kenapa harus memilih tempat yang agak sunyi? Agar kalian itu berzikir kepada Allah itu khusyuk, biar tidak ada gangguan rame-rame ya. Kemudian yang ketujuh, berzikir dengan pelan-pelan. Tidak mengeraskan suara. Jadi kalian apabila kalau hendak berzikir itu harus berzikir dengan pelan-pelan, dengan khusyuk, kemudian mengingat Allah, tidak boleh keras-keras. Ya, masa la ilaha illallah, tak boleh ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Ibu kasih pertanyaan satu persatu ya. Oke.
Ya, oke, pintar, good. Mbak Miftah, apa pengertian zikir menurut istilah? Memujian pujian yang dilakukan secara berulang-ulang. Oke. Untuk Mbak Sarli, apa pengertian dari sholat menurut bahasa dan istilah? Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah suatu ibadah berupa perkataan dan gerakan khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, coba sebutkan adab sholat dua aja. Sholat di awal waktu dan tumanina. Oke, Mas Raffi, coba sebutkan satu aja. Adab berzikir itu apa? Ikhlas. Oke, dari sini berarti udah paham ya. Semoga besok kalau UTS bisa menjawab semua pertanyaan dari Ibu ya. Oke, untuk tugasnya dikerjakan di rumah. Buka buku halaman 54 yang ulangan harian. 54 ulangan harian minggu depan harus dikumpulkan ya. Oke. Jadi kesimpulannya dari adab sholat dan berzikir itu, adab sholat tadi apa aja? Mengerjakan sholat pada tepat waktu, tumak nina, khusyuk. Terus apa lagi? Tidak mendahului imam. Oke. Yang kedua adab berzikir yaitu, ayo kita baca bareng-bareng ya. Adab berzikir. 1. Ikhlas. 2. Berzikir dengan zikir dan wirid. 3. Mencoba. Memahami maknanya. Yang keempat. Duduk di suatu tempat atau ruangan. Yang kelima. Gunakan pakaian yang bagus dan tempat suci. 6. Memilih tempat yang agak sunyi. Oke, yang ketujuh. Berzikir dengan pelan. 8. Tidak mengeraskan suara. Oke. Dari sini udah paham semua ya. Jangan lupa untuk pekerjaan rumahnya harus dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan dan dikoreksi sama ibu. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.